Halo guys, jumpa lagi di Kartapati Channel. Kita hari ini di edisi 27 September. Kita akan bahas untuk saham segmen consumer ya. Nanti kita akan bagi jadi dua bagian. Dimana yang pertama dari Unilever. Unilever uh, untuk candlenya ini masih berada di area ini ya, downtrend channel ya guys ya. Ini masih berada di area downtrend channel. Nah ini dia hari ini ditutup di 3770 minus 1,31% ya. Setelah sebelumnya dia break level resistnya atau ini sebagai apa lowerland dari descending triangle ya. Cuman ini kembali di bawah dari ini ya, di bawah dari lowerland dari descending triangle gitu. Jadi ini untuk Unilever ini sebenarnya sih udah awal dari bullish pattern ya, cuman kita lihat untuk indikator lainnya. Nah ini untuk RSI-nya ini dead cross ya, di area overbought. Sedangkan ini untuk MACD-nya, daily-nya ini golden. Terus untuk weekly-nya kita lihat RSI-nya statistik golden ya, cuman MACD-nya masih belum ya. Cuman ini udah mulai melengkung ya guys ya. Nah untuk apa? Untuk Unilever ini kemudian sih akan ada koreksi jangka pendek ya guys ya, karena stokastik RSI-nya ini udah di area overbought ya. Jadi perkiraan ini sih akan kemudian sih akan turun ya, untuk mungkin 2 atau 3 hari ke depan sih akan cenderung untuk turun ya guys ya. Itu cuman nanti dia akan masih polanya masih ini ya, masih pola lower high lower low ya guys ya, untuk candlenya ya, dalam area downtrend channel ya, downtrend channel. Terus untuk apa namanya, untuk nanti untuk pergerakannya juga masih dalam koridor dari downtrend channel ini ya guys ya. Jadi nggak akan kemana-mana ya, ke dalam sempan juga nggak akan kemana-mana. Dia dalam jangka pendek sih akan cenderung untuk turun, koreksi minor ya guys ya nanti ya. Jadi nanti kalaupun turun nanti support kuat kisaran di 3680 lah ya, 3680 tuh sebagai support kuatnya gitu. Jadi koreksinya nih sebenarnya sih apa namanya, nggak terlalu nggak akan terlalu dalam ya guys ya, karena juga apa namanya, indikator lainnya juga mendukung ya, untuk MACD ataupun stokastik RSI yang weekly-nya ya. Jadi koreksinya kurasa sih koreksi minor aja, jadi dalam koridor dari downtrend channel. Jadi masih masih ini ya guys ya, masih perlu apa namanya, masih perlu waktu yang agak lama juga ya, untuk saya rasa level untuk nanti mengakhiri downtrend channel ini ya guys ya. Jadi untuk targetnya sih kurang lebih nih kemungkinan sih bisa sampai Desember ya, Desember akhir ya guys ya, ini ya guys ya. Untuk apa namanya, untuk perkiraan ini ya, apa namanya, tekan kemudian sih Desember uh, masih ini ya, masih targetnya ya, untuk sebagai targetnya sampai Desember akhir ya, untuk dia mengakhiri tekanan. Cuman nanti kita lihat lagi kalau dia benar-benar berhasil break dari apa namanya, lawanan dari descending triangle ini, kemudian tidak menutup kemungkinan dia akan lebih awal untuk nanti coba break up dari pola descending triangle atau downtrend channel ini. Jadi kalau view saya sih masih akan mengalami tekanan dalam koridor dari downtrend channel ini. Jadi untuk trading nanti masuk di level supportnya aja ya gitu. Jadi masih inilah ya, masih perlu kesabaran ya, untuk dia benar-benar nanti ini, benar-benar dia break ya.
break up dari ini pola downtrend channel ini ya. Oke, cara saya itu nanti kita langsung lanjut aja ke Indofood ya. Indofood ini hari ini closing di 6750 ya, 0,75%, di mana dia ini polanya bentuknya ini ya, bentuknya symmetrical triangle ya guys ya. Gitu. Jadi masih akan ada untuk ini masih akan ada tekanan ya. Saya pikir ini masih akan ada tekanan untuk Indofood dalam beberapa ini ke depannya. Nah, ini polanya juga apa dia cenderung ke downtrend channel gini guys ya. Kita mengikuti downtrend channel. Jadi saya pikir ini kalau untuk day trader ini masuk sekarang posisi sekarang ini bagus ya guys ya. Ini udah di lower line dari downtrend channel. Kemudian sih akan prediksi saya sih kemudian sih dalam satu pekan ke depan ya, satu pekan ke depan itu akan ada rebound minor ya guys ya. Akan ada rebound minor, jadi bisa momentum untuk melakukan penjualan ya guys ya. Cuman overall dalam time frame yang lebih panjang ini masih cenderung mengikuti pola dari downtrend channel ini, jadi masih cenderung jadi memanfaatkan momentum aja guys. Karena saat di level support atau lower line dari downtrend channel kita bisa masuk untuk nanti begitu dia mantul ke atas bisa sell ya, sell on strength ya. Ini polanya masih lower high lower low ya di sini ya. Itu jadi main jangka pendek aja guys ini. Ini level yang bagus untuk masuk untuk buy sekarang. Itu nanti dia mental bisa sell ya guys, karena cenderung masih lower high lower low ya polanya ya. Dan juga ini dead cross ya untuk RSI nya masih kecenderungan sih masih akan ada tekanan gitu. MACD nya nih golden, weekly nya kita lihat ini kemudian ini golden ya guys, kemungkinan ya, tapi belum benar crossing ya. Untuk MACD nya dead ya gitu. Jadi memanfaatkan momentum guys, ini di support bisa buy untuk begitu nanti dia mantul sell on strength gitu ya. Oke, untuk time frame lebih panjang ini masih akan cenderung untuk turun ya. Ini akan ada rebound minor aja setelah dia menyentuh level support dari apa namanya downtrend channel ya. Mantul pun masih dalam koridor dari downtrend channel ini. Selanjutnya yang terakhir ada ICBP ya. CBP ini hari ini closing minus 1,5% di level 11.000. Untuk status RSI nya ini dead ya, MACD nya golden, untuk weekly nya golden dead ya gitu. Jadi saya pikir ini dalam jangka pendek ini akan ada tekanan minor ya guys ya untuk saham ICBP. Nah, ini untuk level support kuat di level 10.900 ya. Nah, ini pola ini bearish engulfing ya guys ya. Jadi kecenderungan sih akan ada koreksi ya. Koreksi nanti untuk target support berikutnya di level 10.900. Dia akan, perkiraan saya sih dalam 1 atau 2 hari ke depan sih akan cenderung untuk ditekan ya sampai di menyentuh level support 10.900 ini. Itu cuman apa namanya? Untuk time frame yang time frame yang agak lebih panjang sih, saya pikir mungkin dalam perkiraan saya sih dalam 2 atau 3 minggu depan sih cenderung untuk dia kembali naik lagi ya guys ya untuk ICBP. Jadi ICBP sih sebenarnya juga masih bearish super trend ya. Cuman ini level cukup kuat nih 10.900 untuk nanti dia saya pikir di dalam 1-2 hari ke depan akan coba ditekan sampai level itu ya. Dan untuk time frame yang lebih panjang sih untuk
mungkin 2 sampai 3 pekan ke depan sih cenderung untuk nanti berbalik arah ya untuk pergerakan sahamnya. Tuh, saya pikir itu aja guys untuk subcustomer yang pertama. Kita nanti untuk sambung yang kedua ya. Terima kasih support dan perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa.